Shalom anak-anakku semua. Apa kabar kamu? Semoga kabar baik dan sehat selalu atas lindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Anak-anakku kelas 6, tidak seperti biasanya di tahun ajaran kita yang baru, biasanya kita dapat bertemu, bertatap muka, belajar bersama di depan kelas. Akan tetapi pada tahun ini anak-anakku berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kamu pasti sudah tahu apa penyebabnya, yaitu akibat virus corona yang melanda dunia membuat kita tidak dapat bertatap muka pada tahun ajaran baru saat ini. Semoga virus cepat berlalu dari bumi ini agar kita dapat belajar bersama-sama seperti biasanya. Tuhan memberkati. Anak-anakku kelas 6, di siang hari yang cerah ini kita akan memulai pelajaran kita. Di awal tahun pelajaran ini, yaitu tentang pelajaran 1, bahan Alkitab yang menjadi dasar untuk mengajarkan materi ini adalah surat Rom pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Kedua bahan Alkitab ini diangkat karena memberikan pengertian yang jelas mengenai ibadah yang sejati. Anak-anakku sekalian, kamu mungkin bertanya-tanya, ibadah yang sejati apa itu? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati itu? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ada juga yang mengartikannya sebagai ibadah yang benar-benar. Kata ibadah, anak-anakku, seringkali disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, sekolah, atau di rumah. Padahal ibadah memiliki pengertian yang amat luas. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan di rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin, tidak juga terbatas pada hanya bernyanyi, hanya berdoa, dan membaca firman Tuhan. Surat Rasul Paulus ke jemaat Rom ini berbicara tentang perilaku Kristen, khususnya dalam melayani Allah. Rasul Paulus membicarakan masalah praktis tentang bagaimana seharusnya perilaku pengikut Kristus menjalani hidupnya. Jadi
ibadah itu anak-anakku harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita, yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 mencatat bahwa ibadah murni atau ibadah yang benar adalah: 1. Mengendalikan lidah. 2. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita, yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam Rom pasal 12 ayat 1 dan 2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Anak-anakku, mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harafiah dengan mengorbankan tubuh kita ini seperti Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan segala pikiran kita, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita ini. Kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak kita ini. Kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut. Kita berbuat sesuatu atau tindakan menggunakan bagian tubuh, misalnya, tangan kita ini anak-anak, kaki. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua perkataan yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya, anak-anakku, harus benar sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, atau dengan kata lain, tindakan nyata, tidak hanya berkata-kata tetapi berbuat baik. Mari anak-anakku, mari kita buka buku yang telah saya bagikan seperti yang saya utarakan tadi. Pelajaran 1, ibadah yang sejati. Kamu bacalah anak-anakku buku itu. Seperti yang ada di situ, simaklah cerita berikut. Suatu hari sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Anak-anakku sekalian, seperti yang tadi Bapak utarakan, pada hari ini kita memulai pelajaran kita. Bapak kan sudah bagi buku sama kamu semua. Tolong, mari kita buka bersama-sama buku pelajaran kita, yaitu halaman pertama. Pelajaran 1, ibadah yang sejati. Anak-anakku, seperti yang ada tertera di buku itu, mari kita baca bersama-sama dan kita simak ceritanya. Ada seorang yang bernama Anto. Sepulang sekolah,
ia jalan, ia melihat ada seorang bapak yang gelandangan. Dalam hati dan pikirannya, kenapa bapak ini tergeletak, tertidur di emperan? Dia berdoa kepada Tuhan, dan dalam hatinya ia gelisah. Mengapa Tuhan membiarkan bapak ini hidup sebatang kara dan gelandangan? Dan di halaman 2, anak-anakku, dia berjalan lagi, dia melihat seorang nenek tua yang menarik gerobak. Dia juga mengeluh, kenapa Tuhan begitu teganya membiarkan si nenek ini menanggung beban yang begitu berat. Juga dia melihat seorang anak yang memakan sisa-sisa makanan. Dalam hatinya, di mana Tuhan? Lantas ia tiba di rumah, dia bercerita kepada ibunya apa yang ia lihat. Hatinya galau melihat keadaan itu. Namun, apa saran dari ibunya? Apa kata ibunya? Mari kita bersyukur. Tuhan menciptakan kita, dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan tugas kamu, nak, apa yang bisa kamu lakukan? Berbuatlah, kata ibunya kepada antum. Dan juga anak-anakku semua, mungkin pengalaman antum itu kamu juga pernah alami. Jadi kamu harus berpikir positif. Artinya berbuat sesuai dengan kemampuanmu. Pada saat ini kamu tidak diharapkan untuk membantu orang yang gelandangan dan fakir miskin. Orang tua mengharapkan kamu dan guru-gurumu mengharapkan kamu berbuat baik, beribadah kepada Tuhan dengan cara apa? Belajar yang baik, belajar sungguh-sungguh, karena tugas pokokmu adalah belajar. Dengan belajar sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat guru, orang tua, itu ibadah. Daripada kamu bermain-main karena kita tidak dapat bertemu, berkumpul di sekolah, lantas waktumu kau buang dengan sia-sia, bermain, berlari, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah. Nah, anak-anakku, itu perbuatan sia-sia. Seperti yang Bapak bilang tadi, jangan engkau perbuat yang tidak dapat kamu lakukan. Lakukanlah, berbuatlah untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Belajar sungguh-sungguh, bantu orang tua. Itulah ibadah yang sejati. Terima kasih anak-anakku. Nanti di halaman 3 ada di situ, jawablah pertanyaan berikut. Jadi anak-anakku, jawablah pertanyaan 1 dan 2. Bapak tunggu jawabanmu, dan tunjukkan di dalam kehidupan tindakan nyata. Ibadah bukanlah hanya perkataan semata, tetapi